melanjutkan pembahasan dalam kitab Taisirul Falaq tentang hukukul walidain, yaitu hak dan kewajiban kepada kedua orang tua. Ini sangat penting. Al-walidani humas sababu fi wujudi insani. Ayah dan ibu itu merupakan sebab adanya manusia. Laula ana'uhuma mastaroha. Andai kata bukan karena jerih payah keduanya, ibu bapak kita, maka pada saat ini rasanya kita ini tidak akan bisa hidup mapan. Jadi bisa hidupnya kita mapan pada saat ini itu karena jerih payah keduanya. Walau syaqa'uhuma ma tana'ama. Andai kata tidak ada kesengsaraan keduanya, yaitu kesengsaraan ibu bapak kita, maka rasanya sulit kita akan mendapatkan kesenangan hidup pada saat ini. Jadi kesenangan kita pada saat ini, kesuksesan kita pada saat ini, hidup nikmatnya kita pada saat ini, semua itu karena jerih payah dan pengorbanan kedua orang tua kita. Amma ummuhu fahamalathu kurha wa wada'athu kurha. Adapun jerih payahnya seorang ibu diantaranya adalah ibu itu menghamilkan dia dengan jerih payah yang sangat. Wa wada'athu kurha, bukan hanya hamilnya saja, bahkan tatkala dia melahirkan pun itu taruhannya adalah nyawanya. 9 bulan mengandung kita manusia. Kemana aja kita dibawa, tidak pernah kita dipisahkan selama itu. Dan ketika melahirkan ibu kita betul-betul sungguh luar biasa pengorbanannya, belum yang lainnya. Wa amma abuhu, adapun pengorbanan seorang ayah, faqad badala wus'ahu fi ma ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Yaitu seorang ayah, dia telah mencurahkan semua kemampuannya dalam mencapai kebaikan untuk perawatan badannya dan jiwanya. Jadi seorang ayah ini dia mencari nafkah, kemudian bagaimana dia cara mendidik anaknya, baik itu secara fisik ataupun secara ruh. Fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma 'alaiha. Maka hendaklah dari pengorbanan seorang ibu, dari pengorbanan seorang ayah, anak itu wajib mengingat atas nikmat-nikmat keduanya. Liyashkurahuma 'alaiha, agar anak itu bersyukur kepada Allah, agar anak itu bersyukur kepada kedua orang tuanya, karena betapa besar nikmat-nikmat yang dia dapat dari orang tuanya. Wa ayyam tathila amrahuma illa idza kana bi ma'siyatin. Maka hendaklah seorang anak itu melaksanakan perintah kedua orang tuanya, kecuali perintah itu untuk maksiat kepada Allah, jangan diikutin. Kalau ada orang tua menyuruh kita tentang kebaikan, menyuruh kita apapun, laksanakan. Karena yang kita cari di dunia ini adalah ridhonya Allah, dan ridhonya Allah itu terletak pada keridhaan orang tua kita. Kecuali orang tuanya memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka boleh kita menolaknya. Sebagaimana kisah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ayyajlisa ma'hum khashi'an, dan hendaklah kalau kita duduk bersama orang tua kita itu dalam keadaan khusyuk. Orang tua ngomong kita dengerin,
Kalau disuruh ngomong, baru kita ngomong. Jangan belum disuruh ngomong, kita udah ngomong duluan. Orang tua ngomong 1, kita ngejawabnya ke 10. Itu tidak baik. Khadan tarfahu an zallatihima. Hendaklah pandangan kita ini ke bawah kalau bisa. Ini adab yang baik seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau ngobrol dengan orang tua, apalagi zaman sekarang, handphone taruh, ajak ngobrol orang tua. Jangan anggap orang tua kayak temen. Dalam arti ngobrol sambil megang handphone kita. Kalau mau ngobrol sama orang tua, tatap dengan tatapan yang lembut, tatapan kasih sayang, agar kita betul-betul menghargai dan menghormati orang tua kita. Wa alla yu'dhiyahuma, dan tidaklah seorang anak itu menyakiti kedua orang tuanya, walau biqauli uffin, walaupun hanya berkata atau jis. Disuruh ke warung, ogah. Disuruh beli obat, walaupun dia jalan, kata itu sudah menyakiti orang tua. Apalagi tidak jalan, berkata saja tapi masih melaksanakan, itu sudah menyakiti hati orang tua kita. Lebih baik kita bilang, iya siap, berangkat. Tapi ada juga anak yang berkata, iya siap, tapi gak berangkat-berangkat. Ini juga salah. Itu juga sama, menyakiti orang tua. Orang tua malah gondok sama dia. Iya, tapi kagak jalan. Jadi lebih baik kita ngomong, iya siap, langsung segera berangkat. Inilah anak yang soleh, yang taat kepada Allah, dan insya Allah berbakti kepada kedua orang tuanya. Wala yutila jidalahuma, dan jangan sekali-sekali mengungkit kesalahan orang tua kita yang lalu. Ini kadang-kadang ada anak, orang tuanya salah satu, diungkit banyak banget. Ini fenomena nih, anak menggugat orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Sedangkan kata Rasul, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu punya orang tua kamu, punya ayah kamu. Jadi apa yang kita banggakan? Karena semuanya milik kita, harta kita itu adalah milik orang tua kita, milik ayah kita. Kenapa bisa? Karena hebatnya kita, karena sebab mereka. Tanpa ada mereka, tidak akan bisa kita sukses, tidak akan pernah kita ada di dunia ini. Wa alla yamshiya amamahuma illa fi khidmatihima, dan tidaklah seorang anak itu jalan di hadapan kedua orang tua kecuali kalau kita ingin berkhidmat, ingin membantu orang tua kita. Kita di depan orang terhormat, jalannya nunduk-nunduk. Di depan orang tua kita sombongnya, nauzubillah. Bagaimana kita menjadi anak yang berbakti? Di depan pemimpin kita jalannya nunduk, di depan orang tua kita bahkan lebih nunduk lagi. Tapi tidak boleh sujud. Karena kenapa? Tidak boleh sujud kepada makhluk. Jadi jalanlah yang sopan di depan orang tua kita. Wa ayyad'u lahum birrahmah wal maghfirah, dan hendaklah kita mendoakan orang tua kita ini agar orang tua kita mendapatkan rahmat, kasih sayang, wal maghfirah, dan ampunan Allah. Makanya kalau ada anak mengaku dia membacakan doa 5 kali setelah sholat, itu dikategorikan anak yang berbakti belum. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal kita baca, minimal nih itu 3 kali. Apalagi kita baca 11 kali. Insya Allah kita akan menjadi anak yang berbakti. Dan ingat, ini amalan yang luar biasa. Jadi kalau kita mau hidup sukses dunia akhirat, ingin mendapatkan ridhonya orang tua, salah satunya adalah membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani
sogiro 3 kali setelah sholat. Jangan sampai lupa. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, kita usahakan jangan sampai ketinggalan doa itu. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Tetap doa anak itu akan sampai kepada orang tua. Karena ketika anak manusia meninggal dunia, akan terputus semua amal ibadahnya kecuali 3. Dan salah satunya adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Baik itu baca Al-Fatihah, baca Al-Quran. Kalau diniatkan untuk orang tuanya yang telah meninggal, maka akan sampai. Atau dia sudah sedekah ke masjid, yang mana pahalanya itu mengalir, disebut dengan amal jariyah itu, maka pahalanya itu akan sampai ke orang tuanya. Jadi tidak ada halangan. Jangan bilang orang tua sudah meninggal maka baktinya sudah habis. Tidak. Orang tua sudah meninggal maka tetap bakti itu masih ada. Wa ayya'muruhuma bil ma'ruf, dan hendaklah seorang anak itu mengajak orang tuanya untuk melakukan kebaikan. Nah ini Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu kan berkata kepada ayahnya, kenapa engkau menyembah patung yang mana patung itu sesat, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Sembahlah Allah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tenang aja ayah, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk ayah. Tuh doanya Nabi Ibrahim. Tapi nggak bisa, karena kenapa? Karena ayahnya itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita seorang anak yang rajin ke masjid, yang rajin ke sekolah, atau yang mengerti tentang agama, orang tua kita belum mengerti, maka ajaklah baik-baik. Maka tatkala kita sudah mengajak orang tua kita belum mendapatkan hidayah, jangan putus asa. Teruslah berdoa kepada Allah dan teruslah ajak orang tua kita itu. Wa yanhahu 'anil munkar, dan cegahlah orang tua kita berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Orang tua kita enggak sholat, jangan didiemin, bangunin sopan baik-baik. Mentang-mentang enggak sholat orang tuanya disiram pakai air seember, dosa. Kalau kita mau ngajak yang sopan, mau melarang, laranglah yang sopan. Jangan sampai kita menjalankan perintah Allah, mengajak untuk menjalankan perintah Allah, tetapi dengan cara yang salah. Kenapa kita mengajak orang tua kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang tua kita itu melakukan perbuatan yang tercela? Liyakuna sababan fi najatihima minan nar. Mudah-mudahan dengan kita ajak orang tua kita melakukan kebaikan dan kita cegah dia dari perbuatan munkar, itu merupakan sebab orang tua kita selamat dari api nerakanya Allah. Karena sababan fi wujudihi, sebagaimana sebab orang tua kita ini kita ada di dunia ini. Yang terakhir, birrul walidati 'alal walidi ti'afani. Bakti kepada ibu itu mesti 2 kali lipat kepada ayah. Jadi maksudnya hormat kita kepada ibu kita lebih utama. Ketika orang tua kita yang membutuhkan pertolongan, kita lebih utamakan. Orang tua kita, ibu kita nih yang memerintahkan, ibu kita yang minta tolong, segerakan. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah tadi, berbakti kepada orang tua itu 2 kali lipat dibandingkan seorang ayah. Mudah-mudahan dengan baktinya kita kepada orang tua kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya manusia itu hanya hafal ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Hanya hafal hadis ini, padahal hadis ini merupakan kunci kebahagiaan, kesuksesan seseorang, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dengan ridhonya Allah, dengan ridhonya orang tua, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita lebih sayang lagi pada orang tua kita, dan kita doakan semoga kedua orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.